Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan eh, video praktikum PLC di praktikum 5, yaitu SFT, Move, CMP, dan Add. Nah, jadi di sini saya salah satu asisten di PLC akan memberikan video pembelajaran karena ya kita masih ada halangan untuk bertemu di lab. Jadi kami hanya bisa memberikan seperti ini video melalui dari rumah masing-masing gitu kan. Jadi ini adalah terusan dari modul yang sebelumnya, modul 4. Jadi di sini modul 5 akan menambahkan intrusi baru, yaitu shift, move, compare, dan add. Nah, ini di sini. Dan nanti akan tambah lagi ya. Bentar. Oke, jadi sebelum praktikum itu nanti silakan dibuka modulnya masing-masing. Nah, ini akan nanti add, ini saya ganti dulu, add dan subtraktor. Nah, di sini kalau di PLC ini sebenarnya hampir sama dengan di praktikum DTD dulu. Dulu kan ada di semester 2 itu ada mata praktikum namanya DTD, Dasar Teknik Digital. Nah, di sini hampir sama. DTD itu PLC itu juga menggunakan logika di DTD juga logika, jadi hampir sama. Dan instruksinya pun juga hampir sama. Ini ada SFT shift. Kalau dulu shift di DTD itu menggeser bit, ini juga sama. Ini juga menggeser bit-bit di memori, data dan sebagainya, itu alamat. Nah, untuk move ini adalah memindahkan data ke alamat yang berbeda. Jadi nanti akan lebih jelasnya nanti. Di sini ada CMP ini adalah compare. Jadi dulu kalau di DTD belum ada sih compare. Jadi ini adalah compare atau membandingkan data. Nanti akan ada outputan lagi yang ada berbeda dengan compare. Jika ada compare yang sama, lebih kecil atau lebih besar, nanti akan berbeda di outputnya. Nah, terus ada add ini atau adder. Nah, kalau di DTD kemarin adalah adder atau penjumlahan. Nah, penjumlahan. Dan ini adalah subtraktor ini pengurangan bit. Nah, gitu. Oke, jadi langsung aja ya. Ini kita masuk ke praktikum yang pertama, adalah shift atau geser. Nah, ini di sini pengertiannya, fungsi geser atau shift digunakan untuk menggeser bit-bit pada area memori dan gesernya dari kanan dan ke kiri, dari bit rendah ke bit tertinggi. Nah, jadi misal ya, itu kan dulu itu, bentar ya, notepad. Nah, jadi dulu itu kan ada bit ya, bit itu kan ada bilangan biner itu ada 1, 8, 4, 2, 1. Nah, masih ingat ini enggak? Nah, ini kan ada yang misal nanti ada 0, 1, 1, 0. Nah, ini kan dia nanti nilainya adalah 1 ini nanti adalah nilainya 2 dan 4. Jadi 2 tambah 4 adalah 6. Nah, jika ini nanti nilainya 0, 0, 0, 1, maka nilainya 1. Terus jika 1, 0, 0, 0, maka nilainya 8. Ini seperti ini. Jadi ini adalah namanya bilangan biner. Nah, nanti kita akan bermain di bilangan biner seperti ini. Nah,
Jadi ini adalah bit tertinggi ke bit dari kanan ke kiri. Nah, jadi misal ini ya. Jadi nanti kita akan nilainya itu misal kita akan pengen 8 gitu. Jadi nanti 1 dulu. Jadi ditulis 1, terus nanti 0 0 0. Itu baru nanti pergeseran gitu ya. Nah, oke. Terus fungsi ini memiliki 3 masukan serta 2 parameter, data 1, data 2. Data 1 merupakan awal dan seterusnya. Nah, jadi gini, maksudnya di sini adalah seperti ini. Di sini ya, ini kan ada ladder ini. Yang pertama ini ada masukan. Nah, nanti ini adalah SFT ini instruksinya. Ini ada 3 masukan. Masukan yang pertama ini sebagai datanya, sebagai yang itu nanti apakah 1 atau 0. Jadi dia itu sebagai penunjuk angka atau 1 atau 0. Jadi nanti kalau 1 ini nanti dia akan nyala, kalau 0 maka mati. Nah, terus yang masukan yang kedua ini, yang di sini itu untuk clocknya. Nah, untuk clocknya. Jadi untuk penggesernya itu ini. Nah, yang ini untuk mengakhirinya. Jadi untuk jika mereset lah ibaratnya. Seperti itu. Nah, jadi langsung aja kita coba untuk percobaan yang pertama. Nah, ini. Oke, ini ya, jadi sedikit aja ya, ternyata merekam menggunakan Bandicam ini hanya 10 menit, jadi nanti 10 menit mati, nanti saya gabung jadi 1. Oke, ini lanjut tadi masuk ke modul 1, percobaan 1 maksud saya. 1. Nah, ini shift-nya, rangkaian shift. Jadi ini caranya gini, kita hapus dulu ya. Kita masukkan ini yang di sini, terus yang di sini, terus SFT, terus spasi. Ini untuk menunjukkan datanya, kita mau 200, alamat 200, terus di spasi 202. Nah, udah. Nah, jadi ini nanti, ini maksudnya itu adalah alamat yang pertama itu 200 sampai dengan 202. Pergeserannya alamatnya dari 200 sampai 202. Jadi kalau satu alamat itu ada 4 bit, jadi nanti ada 4 kali 3 bit, itu berapa? 12 bit. Nah, seperti itu. Ini coba kita play. Kita mulai simulasi. Nah, ini kita simulasikan ya. Di sini adalah untuk pengatur outputnya ini kita nyalakan. Nah, outputnya nilai inputnya kita nyalakan 1 di sini. Nah, terus 1 di sini kita clock. Setelah kita clock, nah nanti akan keluar nilainya 1. Nah, misal kita ingin 8 ya. Kita ingin nilai 8 bit. 8 nilai bit 8. Jadi ini 1, 8 itu kan 1000. Maka ini nanti 1 udah kita keluarkan, selanjutnya 0. 0 ini kan udah 0 ya. Ini udah 0, maka ini nanti di 0-nya kita clock selama 3 kali. Nah, ini udah 1 0 0 0 dan ini nilainya 8, kelihatan di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini dan ini adalah nilai alamatnya.
alamat 200 0 bit ke 0 bit 1 2 3. Nah ini kan ada semua, jadi 1 0 0 nilainya 8. Jadi shift itu seperti itu, dan ini nanti akan, jika nilai ini akan kita geser terus, kita clock terus, nanti akan satunya ini akan bergeser sampai 215 itu, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya untuk shift SFT sini. Oke, ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Oke, jadi udah paham shift ini seperti ini, jadi menggeser bit atau data bit gitu. Nah, jadi ini itu digunakan di PLC itu sebagai, mungkin di conveyor itu kan ada barang ya, ada barang yang berjalan. Nah, itu nanti akan setiap barang itu nanti ada penjumlahannya, ada maksudnya ada pergeserannya. Nah, itu nanti akan ada datanya, nih data seperti itu. Nah, nanti akan diolah lagi menggunakan bisa compare dan sebagainya. Nanti kita lihat setelah ini. Oke, ini percobaan pertama. Untuk untuk timing diagramnya seperti ini. Jadi timing diagramnya seperti ini. Ini ada yang 000 tadi, itu adalah yang pertama tadi, misal naik up high, nilai high, terus di clock nanti akan keluar di data yang pertama 100 ini output yang pertama ini. Terus nanti saat ini nilai 0 dan nanti akan di clock yang di 1 ini, maka nanti yang di data yang ada di 1 tadi akan bergeser ke 100 ini, 101. Nah, terus yang 100 ini akan mendapatkan nilai data yang 0 ini, seperti itu. Nah, dan seterusnya, nanti bisa dipelajari sendiri dan buat tabelnya sendiri. Nah, seperti itu ya untuk timing diagramnya. Terus bentar, ini kok nggak rekam ya? Oh, masih 5 menit. Oke, lanjut. Oke ya, untuk percobaan pertama paham, ke percobaan kedua. Nah, ini masuk ke move. Move itu adalah memindah. Jadi tadi kan menggeser biner di alamat. Nah, ini adalah memindahkan data di biner tersebut, menggunakan data biner di alamat tersebut ke alamat yang lain. Misal tadi itu kita sudah menggeser di alamat 200, ya kan, nilai 8 tadi di 200. Nah, nanti akan kita pindah ke 104 di sini. 104 destination 104. Jadi misal kita run. Oke, kita kayaknya ini harus di stop dulu. Stop yang pertama, masuk yang kedua. Nah, misal kita masukkan nilai bit 6 ya. Oke, 6 berarti ini nanti 0. Setelah itu 0 udah 0 ya, ini terus ini 1. Kita clock 2 kali. Belum keluar ya. Bentar, kita ulangi.
1 ya, 1 3, terus ini kita matikan, kita geser 0. Nah, udah dapat nilai 6. Sampai sini paham ya, kayak geser shift tadi. Nah terus, nah ini kan di alamat 200 word, alamatnya 200. Nah ini nanti 200 nya ini kita pindah ke 104. Ini kan di 104 ini sudah ada input dari 104 ini nanti masuk terhubung ke output di sini ya. Tapi ini kan dia belum nyala karena di data di alamat 104 itu belum ada datanya. Nah ini kita akan pindah dari 200 ke 104. Caranya tinggal di trigger di bagian sini. Nah di sini otomatis data yang ada di sini di 200, di alamat 200 akan pindah ke 104 di sini. Jadi 104 ini mempunyai nilai atau data sebesar 6 gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Di instruksi move. Dan untuk timing diagramnya, jadi untuk timing diagramnya di sini hanya seperti ini sih. Ini nanti kalian tambahkan lagi di ini kan hanya reset ini kan. Oke, terus kembali lagi. Nah ini kan di sini itu kan ada 0 1 2 3 ya kan, di 0 1 2 3 ini nanti kalian tambahkan di outputnya dari ini, dari sini. Jadi nanti ada input dan outputnya. Oke guys, paham ya sampai sini. Terus lanjut ke percobaan ketiga. Nah ini masuk ke compare. Compare itu adalah perbandingan. Nah di sini ada berbandingkan alamat. Jadi memberikan alamat dengan data yang sudah diatur gitu. Jadi nilai data yang ada di alamat ini, misal alamat 204 ini nanti akan di-compare dengan data yang sudah disiapkan gitu. Nah di sini ada nilainya, datanya ada 7. Nah misal ini oke, kita coba aja. Oke, belum, kita stop. Nah, yang kedua tadi belum kita stop. Terus oke, ini kita ini compare, kita masukkan nilai berapa? 4 aja, 4. Berarti kan nanti ini 1, kita clock 1 kali. Oke, setelah itu 4 itu kan 0 1 0 0. Ini 0. Kita sudah. Oke, sudah, nilainya sudah 4 di 204. Nilai data 4 di alamat 204. Nah, terus di sini ada compare 204 dengan nilai 4, kita compare dengan nilai 7. Nah, 7 ini sudah diatur di untuk yang pertama tadi. Nah, terus setelah itu di sini ada triggernya. Kita masukkan nilainya, kita trigger. Bentar. Nah, jadi triggernya ini harus nyala terus ya. Untuk compare ini harus, jadi dia nilainya harus keep, harus tetap di nilai 1. Nah, terus nanti ini kan nilainya 4 ya. 4 dan 7. Jadi 4 itu lebih kecil dari 7. Jadi dia nanti less than. Jadi nanti less than-nya ini menyala. Output di less than itu akan menyala di sini.
Jadi input dari less than ini akan mengeluarkan output 100. Itu ladder diagram less than ini akan mengeluarkan outputnya nilai satunya. Nah terus misal ini 4 ya kan. Nah ini kan ada 3 ya, ada tiga pilihan, ada 3 outputnya, yaitu less than, equals, dan greater than. Nah less than ini adalah yang lebih kecil, yaitu jika datanya lebih kecil daripada yang ditentukan itu akan menyala. Nah terus ada equals itu adalah sama jika datanya itu waktu di compare dibandingkan itu sama, maka yang menyala adalah output yang kedua. Nah terus jika datanya itu lebih besar daripada yang dibandingkan, maka yang nyala adalah output yang ketiga atau greater than, seperti itu. Nah kita coba, kita matikan dulu, kita reset. Di sini kita reset. Oke, 0. Kita matikan dulu di sini. Kita tentukan nilai 8 ya. Bentar, lebih aja. 1 semua itu berapa? 15. Nah 15 ini kita compare dengan 7, hasilnya adalah, nah ini nyala kan outputnya, yang ada di greater than. Nah itu kan nyala. Terus misal di sini kita reset, kita matikan dulu, kita reset. Terus ini adalah kita masukkan nilai juga 7. Apa yang terjadi? Oke, equalsnya akan menyala. Nah seperti itu. Jadi instruksi ini digunakan untuk misal ini juga gitu, ada kontrol conveyor dan sebagainya. Itu nanti conveyornya itu misal ada barang yang masuk, ada perhitungan, terus nanti datanya sudah masuk ke angka berapa, misal angka 7, angka 15. Nah terus setelah itu waktu di compare-nya itu ternyata sama atau gimana, itu nanti akan menyala gitu. Jadi ini adalah instruksi versi seperti itu. Jadi ini instruksinya ini sebenarnya hampir sama ya, jika logikanya kan ada algoritmanya. Nah itu kan tinggal kalian memilih, misal menggunakan di instruksi sebelumnya itu bisa, dan menurut kalian lebih mudah ya menggunakannya seperti itu aja. Kalau yang menurut kalian yang instruksi seperti ini lebih mudah lagi, lebih ringkas, ya menggunakan ini juga nggak apa-apa. Terus lanjut ya, di ini percobaan ketiga ke percobaan keempat. Sebelumnya kita matikan. Nah di percobaan keempat, nah ini percobaan keempat ini adalah adder itu adalah penjumlahan. Nah ini penjumlahan dua alamat berbeda. Jadi oke, kita coba aja langsung ya, langsung aja. Kita ingin menjumlahkan nilai 4 dan 7 gitu. Atau 4 berapa itu nanti. Oh salah. Menjumlahkan nilai 3 dengan 15. Nah ini nanti jadi kita akan menjumlahkan data 3 di alamat 200 dengan data 15 di alamat 204. Nah nanti akan muncul di alamat 205.
Nah ini, jadi di 200 alamat 3 dan 200 watt nilai 15, nanti 205 itu berapa gitu kan. Nah bentar, ini mungkin jangan 15 ya, terlalu besar, ini cukup. Nah 8, jadi 3 tambah 8 adalah 11. Nah, 11 kan, nah, nanti akan 11 nanti akan keluar seperti ini. Jadi nanti yang akan keluar datanya adalah, outputnya yang akan keluar adalah output 3, output 1, dan output 0. Seperti itu. Itu adalah adder. Nah terus masuk ke subtraktor. Nah, di sini adder sudah paham ya maksudnya, jumlah biasa seperti itu. Terus di subtraktor, kalau subtraktor itu adalah perbedaannya min C. Kalau tadi di adder itu plus C, nah kalau di subtraktor adalah min C. Nah, ini sama kayak adder. Nah nanti masukkan alamat di 200 dikurangi di 204. Nah ini kan tinggal berapa nilainya yang diharapkan. Nah terus kita coba ya, misal ini adalah oke, sudah 10 menit, masuk lagi di percobaan 5. Oke, kita langsung aja biar cepet. Oh belum bisa. Oke, bentar, matikan dulu yang. Nah ini yang percobaan 5, kita setting datanya ke 8. Aduh, bentar. Oke, 8 kita kurangi 4. Ya, kita kurangi 3 sih. Kita kurangi 3. Nah, nanti kita kalau udah 8 kita dapat B8 dan nilai bit biner 3. Terus alamatnya kita masuk ke pengurangan. Nah di sini awalnya adalah 5 di 205. Jadi result wordnya itu nanti 205 adalah 5 di seperti itu. Jadi ya hanya pengurangan dan pencobolan biasa gitu. Nah jadi seperti itu di modul 5. Jadi ini adalah instruksi terakhir di rangkaian modul sebelumnya. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu adalah ada keep, ini ya, ada keep, IL, ILC, dan default D. Terus di modul sebelumnya ada counter, terus ada set reset dan sebagainya di sini. Nah ini adalah sebagian instruksi dari sebuah program PLC. Nah, jadi kalau misal teman-teman ada kasus dan kasusnya itu bisa diselesaikan hanya dengan keep, IL, ILC, terus reset, counter dan sebagainya, itu pun juga udah cukup. Gak usah lagi menggunakan yang ini. Jadi kalau sekiranya nggak
nggak harus menggunakan ini nggak apa-apa, tapi kalau memang harus menggunakan instruksi ini juga bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus melulu menggunakan instruksi ini, instruksi itu, bisa terserah. Itu ya. Oke, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan di pratikum ini, 5 ini. Nah, untuk format laporannya itu bentar. Ini format laporannya adalah sama seperti yang sebelumnya. Ada judul praktikum, tujuan, alat dan bahan, hasil praktikum, terus percobaan pertama, dan sampai analisa kesimpulan. Jadi ini nanti untuk screenshotnya, untuk alamatnya ini adalah 200 dengan NIM terakhir. Jadi 200 berapa NIM terakhirmu? Misal NIM terakhir nilainya NIM terakhir kalian adalah 5, jadi 205. Nah, terus nanti yang di sini adalah 200 NIM terakhir tambah 1. Jadi nanti misal 205, nah nanti untuk yang di alamat keduanya 206. Seperti itu. Terus untuk yang compare-nya ini terserah teman-teman sendiri. Terus untuk yang ini juga terserah aja, yang di destinasi, yang di modul 3. Terus yang di modul 2 di modul 1 itu ininya N-word-nya juga terserah, juga sama juga apa, di NIM terakhir juga apa. Nah, seperti itu. Oke, terus dianalisis satu-satu, terus diagramnya dicari sendiri, dibuat sendiri. Nah, ini sampai 5 ya, maksudnya ini C 5. Kita copy ya. Nah, yaitu ini adalah form laporannya, terus analisis kesimpulan. Oke, sampai sini aja, dan ini tidak ada tugas karena ini juga ada keterbatasan di mungkin konsultasi atau sebagainya, jadi ini nggak usah ada tugasnya ya. Jadi itu video pembelajaran yang bisa saya buat, jadi tolong dikerjakan, dibuat laporannya. Jadi nanti misal ada yang masih kurang jelas, nanti bisa konsulkan asisten PLC siapa saja bisa, jadi bisa tanya. Terus dan tolong untuk PLC ini diseriuskan belajarnya, karena PLC ini sangat bermanfaat nanti di dunia kerja gitu ya. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.